Mangga. Hari ini kelompok kami akan memberikan hasil analisis kami tentang mencari rute terpendek dari SMS menuju UMN menggunakan Dijkstra algorithm. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu, saya Isma Puspa Agatha. Saya Febri David dari Songgoro. Saya Mustika Mastiawan. Tingkat gampang. Sekarang kita akan membahas kenapa kita memilih topik ini. Jadi pada dasarnya kita tahu kalau di wilayah Gading Serpong ini rute perjalanan sudah mulai padat dengan adanya perkembangan perkotaan yang sudah makin besar. Nah, karena itu kita ingin mencari rute yang efisien bagi mahasiswa untuk menuju kampus mereka yang tinggal di daerah sekitar sini. Kita di sini memilih rute yang pertama yaitu melalui SMS atau Summarecon Multiple menuju Universitas Multimedia Nusantara. Dan tujuan dari penelitian ini supaya kita dapat menentukan rute tercepat dan membantu mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara untuk menentukan rute mereka yang paling efisien dan dapat sampai ke universitas dengan waktu yang tepat. Oke, setelah dijelaskan oleh kami objektif dari penelitian kami, kita akan menjelaskan mengenai metode yang akan kami pakai. Jadi metode yang kami pakai akan disebut Dijkstra algorithm, yaitu algoritma di mana kita akan menggunakan yang namanya greedy method. Jadi apa sih greedy method ini? Greedy method adalah dari banyaknya rute yang bisa dipilih, kita akan menentukan jarak atau kilometer atau distance yang paling sedikit dari pilihan rute tersebut agar kita bisa menentukan rute yang paling tepat. Baiklah, sekarang saya akan mencontohkan dari Dijkstra algorithm. Yang pertama kita lihat ada dari 0, kita awal dari 0 terus ke titik F. Nah, dari D ini kita cek X mana yang paling kecil, 4 sama 2. Karena 2 lebih kecil berarti kita akan 2. Nah, tapi timbat ini kita masukin pin tetap. Nah, dari 2 ini kita cek lagi yang mana yang paling kecil. Pilihannya 4 sama 5. Nah, berarti yang ini ditambah jadi 4 tambah 2 buat masuk ke yang C-nya. Sedangkan 6. Nah, dari sini baru kita cek lagi. Yang ini 2, 5. Tambah lagi, tambah 2, 8. Nah, udah dari sini tinggal ke F udah sampai. Mungkin bisa tolong jelaskan kenapa kita nggak pakai yang ini? Karena dari yang C ini kita lihat S-nya 2 sama 5. 2 sama 5 itu kan kecilan 2. Kalau kita masuk ke yang sini, kita nanti tambahin si 6 sama 5 kan jadi kita 11 kan, lebih besar daripada 8. Makanya kita pakai yang di B. Oke. Jadi ini sebelum kita menggunakan contoh aslinya, ini adalah contoh bisa bilang demonstrasi terhadap bagaimana Dijkstra method ini tuh bekerja. Oke, untuk contoh nyatanya, seperti yang kami jelaskan, kami akan mengambil rute dari SMS menuju UMN dan akan saya contohkan untuk penerapannya di dunia nyata. Oke semua, saya akan menjelaskan bagaimana Dijkstra algorithm ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya bilang, kita akan mulai dari SMS dan akan sampai di UMN. Jadi karena semuanya di SMS, kita tulis 0. Kenapa 0? Karena kan kita baru mulainya di UMN, maka kita belum di SMS, maka kita belum menempuh jarak apa-apa. Maka dari itu bisa kita tulis 0. Nah, lalu kita lihat dari dua rute ini, mana rute yang paling kecil di antara 0,6 dan 0,3. Karena 0,3 paling kecil, kita tulis di sini 0,3. Nah, di sini tetap kita turunkan ya. Dari 0,3 ini kita ada satu pilihan. Nah, kenapa kita tidak memilih yang ini?
dua pilihan ini sudah memilih Arya duluan. Maka dari itu kita tidak bisa kembali ke Matana karena kita akan kembali ke 1 poin lagi nanti. Oke, jadi karena ini satu-satunya pilihan, kita akan tambahkan 2,3 dan 0,3 untuk menghasilkan 2,6. Nah, lalu karena hanya ada satu pilihan jalan, kita akan menambahkan panjang rute ini dengan hasil tambah kita tadi, yaitu dapatkan 3,32 meter. Nah, dari penerapan metode ini kita dapat mendapat rute paling pendek dari banyaknya pilihan jalan ini. Jika ingin dibuktikan dengan cara lain, saya akan menggunakan contoh jika kita menggunakan Matana dan bukan Arya. Nah, dari Matana ke Mitra, kita sudah menempuh jarak 3 km. Dan jika kita ke UMN, nanti jaraknya akan jadi 4,5 km. Yang jelas nanti itu lebih lama dan akan lebih memakan waktu dibanding saat kita menggunakan rute yang diterapkan melalui desa method tadi. Oke, dari dua percobaan kita tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa desa method ini sangat amat ampuh jika kita ingin membandingkan waktu terhadap beberapa rute yang akan disediakan. Sebagai contoh, ini akan sangat berguna jika kita sedang membutuhkan waktu yang efisien atau mungkin kita ingin menghemat penggunaan bahan bakar mesin kita. Jadi, teknik ini juga bisa digunakan pada aplikasi seperti aplikasi Google Maps untuk menentukan rute mana yang paling pendek. Maka dari itu, Dijkstra Method sangat amat berguna jika kita ingin menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan menerapkan Dijkstra algorithm ini di dalam pseudocode. Nah, pada tahap pertama, kita akan melakukan inisialisasi variabel-variabel yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada hisv equals sama dengan infinity, dan pref sama dengan undefined, dan visited sama dengan false. Kenapa kita menggunakan nilai-nilai ini? Karena pada tahap ini program belum berjalan dan memang belum ada rute dan titik yang kita lewati. Maka dari itu dituliskan dengan infinity, undefined, dan false. Nah, lalu di sini ada this source equals start atau sama dengan start. Nah, pada bagian ini merupakan titik awal di mana program itu akan berjalan. Dalam Dijkstra algorithm, kita tahu kalau titik start itu sama dengan nilainya 0. Nah, maka dari itu di sini sama dengan 0. Nah, lalu kita masuk ke tahap di mana akan dilakukannya proses looping atau pengulangan perhitungan yang akan kita gunakan. Nah, di sini merupakan bagian di mana Dijkstra algorithm ini akan menghitung jarak dan vertex yang akan dilalui. Kita bisa lihat di sini this U sama dengan plus weight, di mana out ini akan menghitung jarak yang akan dilalui, dan jarak tersebut merupakan jarak yang terpendek. Lalu, ketika semua jarak sudah dilalui dan mendapatkan rute yang terpendek, program akan merekonstruksi rute yang sudah dilewati dari proses perhitungan atau looping yang ada di atas ini. Nah, program akan menentukan rute yang terpendek menggunakan Dijkstra algorithm, dan outputnya akan menunjukkan jarak dan jalur yang akan ditempuh oleh pengguna untuk menuju titik tujuan mereka. Baik, itu saja presentasi kelompok kami mengenai Dijkstra Method. Kami harapkan dari presentasi kami dapat diambil pelajaran dan juga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan harapan kami adalah kedepannya